Tuhan luar biasa. Amin. Tadi kesaksian dari Ibu Novi yang memberkati saya ya, supaya kita betul-betul mengandalkan Tuhan ya, apapun yang terjadi. Ya, kalau saya kebalikan, Ibu SMA sudah memilih ya. Saya begitu tamat, hidup saya tidak tahu di mana. Sayang, pokoknya orang-orang yang tidak berguna di mata Tuhan ya. Hidup saya ketika saya menjalani masa muda saya, ya kalau tadi Ibu Novi katakan kalau dari kampungnya itu sejam. Kalau saya di Kota Palu setengah itu provinsi kami. Kalau dari Kota Palu ke kampung saya itu 5-6 jam baru nyampe Bu. Tapi kami di kabupaten di provinsi ya, Kabupaten Poso saya itu sekarang sudah di mekatkan lagi di Morowali Utara Bu. Ya puji Tuhan ya, masa itu memang betul-betul tidak menyenangkan Tuhan ya. Ya ketika saya masuk satu gereja KKR itu ibadah pemuda, di situ saya mengalami kasih Tuhan, amin. Di situ saya ditangkap Tuhan dan saya bertemu istri saya, Deborah. Dia memang sudah ya lebih rohani lah dari saya ya, karena beliau memang dari pertama dia sekolah kitab. Ya saya belum tahu kemana-mana. Ketika saya bertemu dengan hamba Tuhan ini, persyaratan yang diminta satu, kamu harus berhenti merokok. Kalau kamu mau nikah dengan saya, kamu berhenti minum. Ya memang saya saat itu saya masih merokok. Kalau saya pergi kemana-mana, saya sembunyi-sembunyi, saya merokok, masih minum sedikit minuman tua di sana ya. Tapi itulah Tuhan berproses dalam kehidupan saya, amin. Dan saya belum sungguh-sungguh melayani Tuhan, kata Ibu Novi tadi. Saya masih separuh ya, saya bercerita juga dengan Bapak tadi. Kalau melayani Tuhan itu jangan setengah-setengah, jangan separuh-paruh. Kalau setengah-setengah, apa yang kita alami maka ciut. Tapi kita melayani Tuhan terus dengan sungguh dan penuh hati, amin. Itulah persyaratan yang diberikan kepada istri saya. Dan saya itu sangat sangat berat juga, saya harus mengimbangi dia. Dia sudah pernah sekolah kita, saya belum. Boro-boro Bapak Ibu saya disuruh berdoa, doa makan dari saya harus ngumpet. Giliran saya doa makan, saya lari, saya ngumpet. Tapi itulah saya harus saya harus menyamai dia, saya harus seperti dia, saya harus ikuti dia, saya harus mengimbangi dia. Tapi itulah saya berusaha terus dalam kehidupan saya. Saya katakan sama istri saya, bagaimana saya harus bisa mengimbangi kamu fasih lidah, kamu pintar berbicara, kamu pintar berkhotbah, tapi saya gimana? Dia katakan, kalau kamu sungguh-sungguh dalam Tuhan, kau ikut, pasti satu saat kamu bisa. Amin. Puji Tuhan, kalau saat ini saya bisa berdiri di atas mimbar, itu bukan karena kekuatan saya, karena Tuhan. Amin. Puji Tuhan, itu kesaksian Vicky. Ya pada pagi ini kita mau buka langsung cepat kebenaran firman Tuhan. Ya firman Tuhan terdapat di Bapak Ibu saya suka bawa Alkitab. Memang dari dulu saya harus bawa Alkitab karena satu saat nanti ketika internet sudah tidak berfungsi atau ya jaringan, tapi masih tetap ada Alkitab. Amin. Karena kitab ini luar biasa. Mungkin di rumah ada yang punya kitab. Ada. Ya puji Tuhan, kalau ada bisa dilihat lemari mungkin sudah berdebu ya, karena jarang dibuka-buka. Tapi ya puji Tuhan kita tidak menyalahkan, tapi di sini juga ada Alkitab. Amin. Ya puji Tuhan. Ya mari kita buka langsung di 2 Samuel 5 ayat 17. Ya. Bisa ditampilkan 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 20. Kita akan baca bersama-sama ya. Kalau mungkin sudah dapat di Alkitab Bapak Ibu, ya kita boleh baca, di depan juga ada. Ya mari kita baca dari ayat 17 ya. 3, 2, 1. Ketika mendengar orang Filistin bahwa Daud berperang menjadi atas kesukaan, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu dia pergi ke kubu pertahanan. Ya terus ayat 19. 18. Ketika orang Filistin itu datang dan mengejar ke lembah Efraim, terus bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kuserahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah.
sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Terus lalu Daud Baal Perasim dan memukul mereka kalah. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku padaku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Amin. Nah, kita bersyukur gereja kita Hayam Ministry ada visi tahun ini atau tema kita itu The Year of the Giant Leap. Amin. Atau lompatan besar. Lompatan besar atau terobosan ya. Nah, lompatan besar itu Bapak Ibu, kalau di atlet itu, kalau melompat dari atas ke bawah itu atlet apa? Lompat indah ya, lompat indah. Ya. Kalau dia lompat dari atas itu sangat ya luar biasa. Tapi ini kalau lompat dari bawah ke atas itu sangat membutuhkan ketakasan yang harus betul-betul ya dia harus betul-betul mengerjakan itu, yaitu seperti lompat gala ya. Jadi lompatan besar itu membutuhkan tenaga yang besar ya, membutuhkan waktu yang begitu ya harus dilatih ya. Seorang pelompat gala itu harus berlatih. Mungkin dia berlatih bukan cuma 1 hari atau 2 hari atau 1 minggu atau bulan-bulan, bahkan dia berlatih itu mungkin bertahun-tahun untuk dia bisa dari bawah ke atas ya. Bapak Ibu tahu lompat gala kan? Yang pegang gala itu lari, jika dia turunkan gala dia harus loncat dan tidak boleh dia sentuh itu mistarnya. Kalau dia sentuh ya dia gagal dan dia harus jatuh di matras. Ya, kalau lompat indah itu sangat tidak terlalu beresiko ya, karena dari atas ke bawah, jatuhnya pula di air ya. Cuma dia juga harus hati-hati, jangan kakinya terpleset, dia jatuh di pinggir tembok. Amin. Jadi itu yang dikatakan lompatan besar itu membutuhkan waktu, ya, membutuhkan energi, membutuhkan tenaga yang harus ekstra hati-hati. Amin. Nah, kita akan di sini belajar di mana ya untuk mengalami lompatan besar atau terobosan gala. Di sini kita melihat bagaimana seorang Raja Daud. Ya. Raja Daud ketika dia diurapi menjadi raja saat ini yang kita baca saat itu, orang tentara Filistin mendengar kira-kira kalau mana Tito atau siapa namanya yang pegang ini? Okta kira-kira Okta kalau dianggap menjadi raja, terus datang tentara mau tangkap, kira-kira perasaan Okta gimana? Takut ya? Pasti takut ya. Saya juga pun seperti itu. Kalau saya diangkat menjadi raja terus ada yang mau tangkap, pasti saya takut. Apalagi sebesar pembola tentara ya untuk menangkap. Ya, di sini Raja Daud kita lihat ketika dia diurapi menjadi raja, ya, militer Filistin mau menangkap dia, mau menangkap Raja Daud ini. Tapi apa? Raja Daud tidak takut dan dia lari. Ya, dia lari di dalam pertahanan, kita baca tadi dia lari ke benteng pertahanan. Ya. Dia lari ke benteng pertahanan artinya dia lari kepada Tuhan. Amin. Dia lari kepada Tuhan dan dia bertanya, Tuhan, apakah aku mau berperang? Tuhan katakan, coba kita baca kembali ya di ayat 18. Atau dari ulang, saya baca ulang dari 17 ya, dari 17 tampilkan kembali. Udah. Ya, ayat 17. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu lalu dia pergi ke kubu pertahanan. Artinya, ketika dia mendengar bahwa dia akan ditangkap, dia lari ke kubu pertahanan, dia datang kepada Tuhan, dia berdoa di situ, dia berdoa dengan bertalu-talu, dia berdoa dengan tak jemu-jemu. Bahkan dia tanya, Tuhan, apakah aku melawan mereka? Ayat selanjutnya. Next. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim terus. Next. Bertanya lalu kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu?
akan kuserahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Amin. Ketika Daud bertanya kepada Tuhan, apakah saya mau maju melawan mereka? Tuhan katakan, maju, pasti aku akan menang. Amin. Terbukti Bapak Ibu, ketika Daud maju berperang, maka terobosan terjadi, ya. Terobosan terjadi, maka tentara-tentara itu kalah. Ya. Mereka kalah, mereka dibawa semua Daud. Ya. Artinya di sini bahwa Daud ketika dia dapat masalah, ketika dia dapat satu kehidupan tertekan dalam kehidupannya, dia mengandalkan Tuhan, dia bertanya kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka lagi di ayat 1 Petrus 4 ayat 7. Untuk mengalami terobosan besar, kuncinya di sini. 1 Petrus 4 ayat 7. Ya. Sudah terbuka? 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Segala sesuatu sudah dekat. Ini dari tema dari gereja kita, ya, terobosan, lompatan besar. Dalam kita menanti-nantikan itu, terobosan besar terjadi. Mungkin ya Tuhan mau datang karena segala sesuatu, ya, segala sesuatu sudah dekat. Mungkin dalam kita menantikan terobosan besar yang terjadi, mungkin Tuhan datang, atau kita ditimpa berkat yang luar biasa, mungkin miliaran rupiah. Amin. Datang kepada kita yang mungkin di tahun 2025 kita doa belum dijawab Tuhan. Ya, saya yakin percaya di tahun 2026 mungkin ada doa kita belum terjawab, pasti Tuhan jawab. Amin. Di sini kita sedang menanti-nantikan terobosan besar. Ya, karena segala sesuatu sudah dekat. Ya, saya juga kemarin nonton televisi, ada lagi banjir di NTB, bahkan juga ada pesawat baru-baru jatuh di daerah Papua. Ya, kita sudah tahu sama dengar di mana-mana ada banjir, ya. Itu segala sesuatu sudah dekat. Kita tidak tahu kapan Tuhan mau datang. Amin. Ya, di sini kita akan mengalami terobosan yang besar ketika di sini. Yang pertama kuncinya kita mengendalikan diri kita. Amin. Ya, saya mau bersaksi sedikit di mana pada satu saat saya mau berusaha kategori tadi. Firman berkata, carilah dulu kerajaan Allah, maka semua ditambahkan. Kalau saya terbalik Bapak Ibu, karena untuk penopang pelayanan kami, ya saya mau berusaha. Ya, bagi saya uang 750 itu sangat besar Bapak Ibu. Saya mau berusaha, saya beli mobil truk, beli kebun kelapa sawit untuk berusaha menopang pelayanan, tapi saya tidak bertanya Tuhan. Saya tidak bertanya Tuhan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Maka orang yang tidak tepat yang saya percayakan di Sulawesi Tengah sana, akhirnya ya yang tadinya saya berharap akan menjadi konglomerat, ini menjadi konglomerat. Habis, ya, jadi bangkrut, krut. Itu salahnya saya, karena saya tidak bertanya kepada Tuhan. Amin. Kalau mungkin saat itu saya bertanya Tuhan, padahal itu bisnis itu sudah sangat bagus, sudah sangat baik, ya. Ya, saya tahu Ibu Lili ya punya kebun sawit, ya. Gimana kalau kita pelihara sawit itu pasti akan mendatangkan ya, berkat buat kehidupan kita. Ya. Saya salah menempatkan orang yang mengelola saat itu kebun. Ya walaupun tidak luas Bapak Ibu, ada 6 hektar kurang lebih, dan juga mobil truk setengah baru saya beli saat itu. Nah, karena saya tidak bertanya Tuhan, salah menempatkan orang yang mengerjakan itu, akhirnya seperti saya katakan tadi, bangkrut. Karena pertama apa? Tidak bertanya kepada Tuhan. Amin. Yang berikut di sini, ya, kita lihat dalam 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Ya, pertama kita harus menguasai diri untuk mengalami terobosan yang besar. Kunci yang pertama kita harus menguasai diri. Amin. Amsal, coba kita buka Amsal 25 ayat 25. Ya, hari ini kita banyak baca ayatnya. Amin. Ayat 20, Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak
dapat mengendalikan diri atau menguasai dirinya adalah seperti kota yang roboh temboknya. Orang yang tidak dapat menguasai diri bagaikan kota yang roboh temboknya. Artinya begini Bapak Ibu, tidak usah ya berbicara kota terlalu besar. Rumah kita, ya, rumah kita kalau tidak ada pagar, maka gampang dimasuki musuh, ya. Rumah kita kalau tidak bertembok atau tidak ada pagar, kalau ada tanaman-tanaman kita, gampang dimasuki binatang-binatang seperti di kampung saya itu, di kota Poso itu kalau tidak ada pagar itu banyak orang mereka pelihara kambing, ya, kambing itu masih berkeliaran. Kalau rumah kita tidak ada pagar, maka kambing itu gampang menerobos masuk makan tanaman. Ya, siapa mau disalahin? Apa yang punya kambing atau yang punya rumah? Pasti yang punya rumah Bapak Ibu, ya. Karena tidak ada pagar, tidak ada tembok. Begitu juga kita, ya, dalam mengendalikan kehidupan kita. Yang pertama adalah pengendalian diri kita. Ya, yang saya alami itu yaitu masalah pengendalian diri. Ya, saya sedang belajar juga di sini Bapak Ibu. Karena khotbah itu untuk yang berkhotbah yang lebih banyak. Kita menunggu di sini lebih banyak karenanya. Amin. Jadi pengendalian diri itu sangat penting sekali Bapak Ibu. Ya, penting juga pola makan, ya. Mungkin kita makanan yang kita sudah tidak bisa makan, tapi kita tidak ada pengendalian diri. Kalau di Amsal 23 ayat 2 di situ, ya, taruh leher pisau di lehermu, ya. Artinya kalau memang yang kita sudah tidak bisa konsumsi makanan itu, janganlah kita makan. Ya, misalnya saya juga sekarang itu belajar mengendalikan di masalah makanan Bapak Ibu. Itu santan-santan, ya. Saya terlalu banyak makan santan, maka kolesterol naik. Jadi puyeng. Ya, itu saya harus belajar itu mengendalikan diri saya. Ya, kalau tidak seperti itu, ya bisa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, pulang ke rumah Bapak di surga. Ya, saya itu belajar dengan dalam maupun dalam keluarga saya, istri, anak-anak. Ya, kalau kita menengok juga anak-anak zaman sekarang, ya, mereka lebih pintar. Ya, kita tegur gini, apa-apa mah gini, ya. Kita sebagai orang tua harus banyak mengendalikan diri. Amin. Begitu juga antara kita suami istri, ya. Kita harus banyak mengendalikan diri kita. Ya, kemarin contohnya saya. Ini yang memang terjadi, ya, terjadi. Ya, saya jujur saja. Kemarin, ya, puji Tuhan, Mami Gemdei ada mau kerjasama dengan Ibu Deborah, ya. Ada bisnis kecilan-kecilan lah. Dan saya saat itu waktu kami ibadah di Penggilingan, ya puji Tuhan ini naik satu level lagi, ya. Saya diangkat menjadi wakil gembala. Amin. Ditepuk tangan Tuhan. Wakil gembala di Penggilingan, ya. Saya bersyukur. Sebetulnya di hati saya itu berat Bapak Ibu, karena Bu Novi bilang seorang gembala dan wakil itu sangat berat, ya. Untuk menjalaninya, karena banyak yang kita harus hadapi. Tapi itu saya terima dengan senang hati karena Papi waktu ibadah di gabungan di gereja pusat kami tidak sempat hadir karena ada pelayanannya. Dan di situ Papi katakan kami sudah doakan di gabungan dan juga saya sudah berdoa bahwa Pak Anto akan menjadi waktu gembala di Penggilingan. Amin. Nah, saya bersyukur, ya. Dan juga Papi, saya percaya visi yang Tuhan berikan tahun ini pasti Papi sudah bertanya kepada Tuhan. Amin. Papi kan sudah bertanya kepada Tuhan. Itu lompatan besar, terobosan besar akan terjadi dalam kehidupan kita. Bagi jemaat, saya percaya jiwa-jiwa di tempat ini akan ditambah-tambahkan, terobosan akan terjadi. Amin. Asal kita yakin dan percaya. Kuncinya tadi kita belajar menguasai diri kita. Ya, ketika Ibu Deborah katakan, saya bilang saya belum bisa untuk berbisnis seperti itu. Minta maaf, ya. Nah, akhirnya di situ, ya, argumen lah situ. Nah, sehingga saya harus mengendalikan diri saya, ya, sesuai khotbah saya harus belajar mengendalikan diri. Akhirnya saya katakan sama Mama ini, ya Bu, saya belum bisa kalau seperti ini. Mama ini bilang, oh ya nggak apa-apa. Akhirnya saya yang tadinya sudah seperti apalagi saya diangkat di tempat, saya bilang gini, udahlah saya tidak mau jadi wakil gembala kalau seperti ini. Ya, tantangan lagi bagi saya, tapi itulah saya, ya. Itulah saya. Saya mau belajar mengendalikan diri supaya saya bisa menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Amin. Nah, puji Tuhan. Yang berikut, yang kedua, untuk mengalami terobosan besar itu, jadilah tenang. Bukan di Markus 4 ayat 39.
Markus 4 ayat 39. Ya, puji Tuhan. Markus 4 ayat 39. Atau kita dari 38 coba. 38 terus 37 36 naik lagi 35 sorry 34 ya. Ya ini saya baca dari sini ya. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Terus 36 mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka ke dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan dalam perahu lainnya juga menyertai dia. Ya, next 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Berikut. Pada waktu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" 39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu, untuk mengalami terobosan besar kita harus diam dan tenang. Amin. Supaya apa? Supaya kita dapat berdoa. Di sini murid-murid mereka sangat galau hati mereka ketika mereka menyeberang danau. Bahkan ombak itu sudah masuk dalam perahu. Mereka katakan, kita mau tenggelam, bangunkan Yesus. Ya, makanya dalam kehidupan kita Bapak Ibu, jangan kita tidurkan Yesus. Amin. Kita harus bangunkan Yesus. Dalam arti kita tetap berdoa, berhubungan intim terus dengan Tuhan. Baca firman, hidup intim dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kita ini bisa tenang. Masalah apapun yang kita alami, masalah apapun yang kita hadapi, kita katakan kepada masalah, masalah tenang. Maka masalah itu akan tenang. Amin. Terbukti bahwa mujizat terjadi ketika mereka bangunkan Yesus, ketika mereka andalkan Yesus, maka Yesus bangun dan dihadir ombak itu, maka ombak itu jadi tenang. Jadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu, kita harus andalkan Tuhan, kita harus nomor satukan Tuhan. Di sini seperti tahu, dia bertanya kepada Tuhan apapun yang dia harus alami, apapun yang dia harus kerjakan, kita harus bertanya kepada Tuhan. Amin. Baik dalam pelayanan, dalam usaha kita, ya anak-anak muda di sini, saya lihat banyak anak muda mungkin yang sedang mendoakan pasangan hidup, bertanya kepada Tuhan. Amin. Siapa sini yang masih anak-anak muda? Angkat tangan, ya banyak ya. Jadi harus bertanya kepada Tuhan, Tuhan mana jodoh yang kau berikan kepada saya? Bertanya kepada Tuhan, ya. Amin, haleluya. Mungkin tahun ini Tuhan jawab, ya kita tidak tahu, terobosan besar terjadi. Amin. Begitu juga dalam usaha-usaha kita, ya saya bersyukur juga kemarin ya saya sedang mengurus tanah di daerah saya itu. Dan puji Tuhan, adik saya telepon bilang, iya mereka sudah urus datang ke Jakarta. Mereka sudah menghabiskan anggaran sekitar 6 miliar untuk pengurusan tanah itu. Ya karena tanah itu memang Bapak Ibu sungguh besar ya, sungguh besar itu tanah. Di situ ada tanah tambang, ada tambang nikel, ada emas, itu ada batu bara. Itu luasnya sekitar kalau diukur di peta itu 9 dikali 35 km. Jadi dari 9 kilo masuk ke dalam itu 35 km. Jadi kalau ditotalkan itu sekitar 38.000 hektar. Ya, ini yang juga saya sudah pernah katakan kepada Papi, dukung dalam doa ya supaya tanah kita itu, karena itu tanah warisan, tanah wakaf Bapak Ibu. Karena belum diolah saat itu, tidak pernah diolah dan pajak-pajaknya juga tidak pernah dibayar. Akhirnya itu kan menjadi hutan lindung karena tidak dikerjakan. Jadi adik saya katakan itu akan dijadikan hutan APL. Kalau sudah turun dari satu tingkat jadi hutan APL, maka itu akan bisa diproduksi, bisa dijual. Ya puji Tuhan, itu yang saya tidak pernah lagi ingat-ingat. Dan saya tidak pernah pikirkan, itu yang Tuhan berikan. Sehingga mereka sudah mengurus semua tanah itu. Kemarin sekitar 6 miliar mereka habiskan biaya itu. Itu sangat bersyukur ya, bisa terobosan terjadi. Tetapi kita dalam menantikan terobosan terjadi, kita harus jaga
mengendalikan hidup kita. Kita harus tenang. Ya, saya tidak tahu tiba-tiba datang berapa miliar saya pingsan. Ini adalah ya saya tidak nikmati ya. Mungkin kalau igen lili ya sudah biasa kalau dengan miliar ya. Tapi saya percaya kalau triliun ya bagaimana nanti akan datang. Mujizat pasti terjadi, terobosan terjadi, Ibu Gemnovi. Ya, kita harus siap-siap. Terobosan besar terjadi dalam keluarga kita, dalam bisnis kita, dalam pelayanan kita. Ya. Saya percaya terobosan terjadi di tempat ini akan banyak jiwa-jiwa digunakan. Amin. Baik di tempat Ibu Gemnovi akan banyak jiwa-jiwa datang. Kita yakin dan percaya. Dan di sini Tuhan katakan kita harus jaga 3 hal ini. Ya. Pengendalian diri kita, ya. Dan juga kita tenang di dalam kehidupan kita. Kita hadirkan Tuhan. Kita nomor satukan Tuhan. Kita selalu bertanya kepada Tuhan, ya. Supaya jangan kita salah melangkah. Ya, seperti yang saya alami karena saya tidak bertanya kepada Tuhan. Bisnis saya akhirnya saya katakan tadi jadi bangkrut. Yang tadinya mau jadi konglomerat jadi konglomerat. Betul Bapak Ibu. Kalau bukan karena itu, ya mungkin saya juga tidak datang di Jakarta ini ya. Sehingga istri saya udah, kamu harus berserah penuh melayani Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sepenuh waktu. Amin. Tapi itu berat yang harus saya lakukan. Karena saya katakan saya harus mengimbangi kamu saya ini. Kau lihat saja kalau saya berdoa, ya suruh doa makan saja. Tapi puji Tuhan, saya mau belajar mengimbangi istri saya. Amin. Supaya saya juga bisa seperti dia. Ya puji Tuhan kalau saya bisa saat ini karena Tuhan yang memilih saya. Amin. Karena Tuhan yang memilih Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan. Ya, saya bersyukur. Yang berikut lagi berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita buka di Lukas 18 ayat 1. Lukas 18 ayat 1. Ya, puji Tuhan. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bapak Ibu, artinya berdoa tidak jemu-jemu itu seperti ombak, ya, ombak laut. Ombak laut itu artinya tidak pernah berhenti, ya. Ombak laut itu tidak berhenti. Coba Bapak Ibu pergi ke pantai. Kapan Bapak Ibu pernah lihat ombak itu berhenti? Tidak ya? Tetap. Begitu juga berkat kita itu mengalir seperti ombak yang tidak berhenti. Ya, itu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Artinya tidak bosan-bosan. Mungkin doa kita belum dijawab 2025, mungkin tahun ini Tuhan akan jawab. Karena apa? Kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu, tidak berhenti-hentinya. Ini juga saya belajar dari istri saya. Ya, kalau kami sedang jalan, saya sedang nyetir mobil, dia katakan, Pak, berbahasa roh berdoa. Kenapa kamu pelit berbahasa roh? Ya, saya juga sedang berbahasa roh, tapi saya juga fokus ke sana. Ya, itu istri saya, kita harus lebih banyak berdoa hari ini. Di mana kita pergi, kita harus memenangkan berdoa untuk jiwa-jiwa. Ya, berdoa kita pergi ke Bogor, kita berdoa untuk jiwa-jiwa. Karena di Yeremia 29 ayat 7 berkata di situ, berdoa untuk kota itu. Karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan kamu juga. Amin. Di mana kamu Tuhan tempatkan. Ya, kita ditempatkan, saya ditempatkan di Pegiringan, Ibu Gemnovi ditempatkan di Modern, Ibu Lili ditempatkan di sini, tapi rumah yang ada di Kelapa Gading. Berdoa untuk Kelapa Gading ya. Kita berdoa untuk Modern supaya jiwa-jiwa banyak bisa dimenangkan. Amin. Dan saya juga sedang berdoa di Pegiringan. Kemarin saya sedang olahraga sore, saya ketemu seorang bapak, dia agak stroke jalannya. Dia berhenti, saya tanya, Pak, Bapak Idul Fitri atau Natalan? Oh, kalau saya istri saya Muslim, cuma dia ada di Keramat Jati. Terus Bapak, ya saya tadinya Kristen. Sekarang gimana Pak? Ya saya menuntut diri untuk pergi ke gereja. Begini Pak, Bapak harus bangkit kembali, Bapak harus kembali lagi kepada jalan yang benar supaya Bapak bisa pulih. Oh ya begitu ya. Ya saya besok ada ibadah jam 4, misalnya hari ini ada ibadah jam 4 di Pengiriman. Nanti saya bisa jemput Bapak ya. Oh iya Pak, bisa. Nama Bapak siapa? Renaldi Mandi. Renaldi Mandi sama orang dari utara juga. Oh ya, gitu ya Pak. Oh ya terima kasih. Jadi saya sedang doakan. Ada dua juga yang saya sedang doakan. Ada satu anak muda. Anak muda itu sakit di bagian lehernya. Sakit dan dioperasi. Itu kita satu tetangga juga di rusun.
Ketika saya lewat, tapi Roh Kudus gerakan, kamu balik doakan anak itu. Saya doakan, siapa nama kamu? Andre. Ya Andre, kamu akan mengalami mujizat. Nah, kedua harinya saya tanya ke dia, Muslim. Tapi bapaknya memang Kristen, dia Muslim. Mungkin bapaknya menikah sama ibunya ini orang Muslim. Tapi dia masih tetap Muslim. Tapi puji Tuhan dia mau didoakan saat itu. Amin. Ini jadi pokok doa saya Bapak Ibu, supaya kita mengalami terobosan besar, bukan cuma secara materi tapi jiwa-jiwa yang utama. Ya, ketika seperti Ibu Novi katakan tadi, Tuhan tidak akan tanya sudah berapa rumahmu, ya, mobil apa mobilmu, tapi Tuhan akan tanya apa tadi? Jiwa-jiwa. Ya, ini yang saya sedang doakan, jiwa-jiwa doa itu untuk bisa dimenangkan. Amin. Kita tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Karena kehidupan kita, ya, kita harus betul-betul sepenuh hati melayani Tuhan. Tidak boleh setengah-setengah, tidak boleh separuh-paruh. Karena kalau setengah-setengah, ya datang persoalan, maka mundurlah. Tetapi kalau kita melayani dengan sungguh hati, dengan sepenuh hati, apapun tantangan persoalan yang kita alami, kita akan tetap kuat. Amin. Karena kita mengandalkan Tuhan yang hidup. Amin. Puji Tuhan. Ya, di sini kalau kita mau mengalami terobosan yang besar, 3 tadi yang saya sudah katakan, kita harus dapat menguasai hidup kita, menguasai, mengendalikan hidup kita dari aspek kehidupan, menguasai juga kita mengucap syukur apapun yang terjadi masalah kehidupan kita tetap mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Dan kita harus tenang apa supaya kita dapat berdoa. Ya. Di sini dikatakan pengendalian diri itu kan 9 buah roh ya. 9 buah roh itu ya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kenapa penguasaan diri yang paling terakhir? Ya, karena itu yang terpenting dalam kehidupan kita. Walaupun Bapak Ibu saya punya kasih, tapi kalau tidak ada pengendalian diri, ya sama aja. Ya, tetap tidak punya kasih juga. Kalau kita dapat masalah sedikit, kita langsung naik hitam. Kalau orang sana bilang naik darah ya, langsung pak. Nah, begitu juga terbalik. Kalau walaupun kita punya penguasaan diri, tapi kalau tidak punya kasih, tidak punya sukacita dan sejahtera, sama juga. Jadi ini 9 buah roh ini tidak bisa dipisahkan. Itu satu paket Bapak Ibu. Amin. Ya, puji Tuhan 9 buah roh. Ya, saya juga bersyukur kemarin karena saya juga ada di dalam persekutuan Penuh Sopak se-Indonesia, Penuh Sopak Lafiri, dan 2 minggu lalu kami ada pertemuan di Geraha Betel di Pulau Mas. Ya, waktu Covid kami semua pendoa tersebar. Apa maksudnya? Terpencar di mana-mana. Ya, puji Tuhan kemarin ketika kami ada pertemuan, maka pendoa dikumpulkan kembali. Amin. Supaya apa? Kita mau berdoa untuk bangsa kita ini, kita berdoa untuk kota kita ini, supaya bangsa kita ini menjadi baik dan lebih baik lagi. Amin. Karena kita dipanggil semua ini adalah pendoa-pendoa, adalah penyembah-penyembah Tuhan. Amin. Nah, puji Tuhan tanggal 27 nanti hari Jumat kami akan kumpul lagi di SICC Sentul. Itu semua pendoa-pendoa berdoa untuk Indonesia ini. Biarlah Indonesia ini menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Amin. Nah, puji Tuhan di sini kami juga ada pokok-pokok doa ya Bapak Ibu, nanti bisa bisa kita dukung dalam doa pertemuan kami kemarin. Ya, di sini sungguh banyak pokok-pokok doa yang kita harus kerjakan dan kita harus doakan. Ya, puji Tuhan di sini ada berapa pokok doa Bapak Ibu, karena di sini kita juga tadi kan sedang berbicara tentang doa yang tidak jemu-jemu. Apa saja yang kita berdoa, ya, yang Tuhan taruh di hati kita tetap berdoa untuk itu. Ya, kita bersyukur terus ya, karena kita mau untuk mengalami terobosan besar ini, yaitu kuncinya tadi ketika itu harus berdoa dengan tidak jemu-jemu ya. Kita harus berdoa untuk kekayaan aset negara di BUMN yang dipusatkan di Danantara ya, CO dan semua pegawai Danantara tidak KKN ya. Kita harus berdoa mereka supaya tidak korupsi. Amin. Supaya rakyat bisa sejahtera. Dan 2 program MBG ya, banyak di sini pokok-pokok doa yang kita harus doakan. Bahkan 8 alas gereja ya, kita termasuknya di situ. 8 alas gereja, Yayasan Kristen, Pendidikan Kristen, Pelayanan Media Kristen. Supaya apa? Supaya mereka boleh menjalankan tugas-tugas mereka dengan sebaik-baiknya ya. Karena di situ juga di aras ini ada juga dana-dana di situ untuk dikelola. Amin. Kita berdoa supaya tidak terjadi korupsi, tidak menyalahgunakan berkat Tuhan ini. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, pada pagi ini saya bersyukur karena Tuhan itu sungguh baik. Ya, untuk kita mengalami lompatan besar atau terobosan, kuncinya ada 3 Bapak Ibu ya. Yang pertama tadi adalah pengendalian diri kita. Yang kedua,
kita harus menjadi tenang supaya apa Bapak Ibu kita dapat berdoa. Amin.